kita memang beranjak dari tidak tahu. Tapi ketika kita diberi kepercayaan harus berusaha tahu. Nah, yang sama itu harus berusaha tahu. Saya dulu waktu diangkat jadi kepala sekolah di SD Inti Poliwali, SD Inti Kota Kecamatan, saya dulu tolak. Kenapa saya tolak? Selama saya jadi guru di Lebah Rumput terus. Tiba-tiba diangkat jadi kepala SD Inti dalam rentang usia sangat muda waktu itu dengan golongan 2D. Saya bergolongan 2D waktu itu masih muda. Saya sudah jadi kepala sekolah. Di sekolahnya saya sudah ada golongan 3B. Dari saya waktu itu. Saya rasa itu tantangan. Dia tahu apa ini anak muda dari Lebah Rumput. Ada membutik sama saya. Ibu tersinggung kalau orang membutik. Tidak boleh tersinggung, harus bersyukur. Betul sudah orang nilai kita objektif. Tetapi kalau dinilai negatif jangan dipatahkan. Tetap ibu berusaha untuk memahami Bayangkara, harus berusaha memahami Bayangkara. Kalau ibu keluar dari tantangan yang saya omong tadi, maka orang akan katakan, memang ini orang. Paham maksudnya? Memang ini orang. Tapi kalau ibu berpangku tangan karena tidak tahu, sampai kapanpun orang akan katakan percuma saja. Mau ibu dikatakan percuma saja? Mau tidak? Saya yakin ibu tidak mau. Pasti ibu mau memang orang. Ya? Kalau itu memang orangnya, jadi harus berusaha untuk tahu kalah. Saya dulu untuk menjadi pegangan ibu karena PLT. Saya dulu sebelum jadi kepala sekolah, saya sudah siapkan diri untuk siap jadi kepala pada tahun 96. 96 saya siap diri. Karena saya tahu pasti saya jadi kepala nih. Saya cari buku kepemimpinan. Saya beli, saya cari keliling toko buku. Tidak sama sekarang cari di Google ini, tidak Google dulu. Cari. Karangan Noto Lamijoyo, level pertama buku sendiri. Bagus sekali itu buku kepemimpinan. Saya pelajari. Saya tahu apa yang saya lakukan menjadi kepala supaya saya sukses. Saya belajar mati-mati. Waktu saya jadi kepala sekolah tahun 2003 saya praktekkan itu. Saya sukses atau tidak saya umum sini ibu tidak tahu. Pokoknya saya sudah lakukan itu bagus. Karena jangan harap kita punya cara berpikir untuk memimpin sebuah lembaga. Harus belajar dari pengalaman orang lain yang sudah berhasil menjadi seorang pemimpin. Jadi ibu beli itu kepemimpinan, cari untuk baca bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Baik, ibu paham? Salah satu yang saya mau katakan sama ibu menghadapi guru bantu ini tidak enak-enak saja. Jangan pakai sistem kuasa. Lebih bagus pakai sistem kekeluargaan. Guru buat kekeliruan, kesalahan itu manusiawi. Tubuhnya ibu menemukan yang dia, membimbing dia. Tidak perlu harus marah-marah orang bersadar. Memberikan wejangan, nasihat yang bagus, kalau otaknya masih normal, pasti dia berubah. Memang ada juga otak hen, tapi jarang sekali. Saya dulu waktu jadi kepala sekolah di Poliwali itu yang hen sekali satu saya angkatan. Saya marah juga sama dia begini. Saya kira dia paham yang saya omong, tapi dia tidak datang lagi. Iya. Kalau sama ada dilipat tangan, tidak satu pun dia jawab, dia bapak ini. Tapi besok dia buat lagi. Tapi tidak semua orang. Itu yang saya katakan ya. Jadi bina teman ini saling mendukung dia. Kerja kolaborasi ya, supaya kamu sukses menjadi lembaga. Secara sepintas saya datang ini, sekolah ini saya belum periksa semua isi dalamnya. Buku ini adalah buku yang menentukan identitas sebuah lembaga. Kalau sampai buku ini tidak ada apa-apanya, saya dapat bayangkan bagaimana proses di sekolah ini. Disinilah buku induk ini nasib anak bangsa yang bagi ibu didik. Kalau sampai buku ini tidak terisi, celaka 13. Celaka 13 ini, saya lihat tidak satu pun nilai ini kamu mau barang. Setita waktu yang lalu apa yang dia supervisi. Kosong saja. Nama siswa juga hanya tulis ada. Bertobat ya, kita bertobat. Jati diri lembaga pendidikan di sini, Begini. Semua apa yang
kamu sudah lakukan outputnya tertuang di sini penyaksi. Tidak boleh begitu. Setelah saya datang nanti sudah ada nilai begitu kan? Tidak boleh kosong lagi. Pekerjaan Bapak Ibu setelah isi raport pendidikan, tahap berikutnya Ibu Kepala Sekolah ambil ini buku induk, kasih guru kelas 1, isi nilai anak. Setelah itu kembalikan di Ibu, periksa. Jangan corong langsung kasih di guru lain, tidak. Periksa dulu yang kerja waktu lebaran. Sudah panggil guru berikut, kasih waktu ini berapa hari isi nilai, kembalikan di Ibu. Pastikan bahwa diisi lengkap, periksa di dalam sampai selesai dulu. Tidak boleh ini tidak terisi, ya? Tapi harus dikontrol oleh kepala sekolah. Jangan suruh kamu isi di buku ini, jangan. Harus Ibu pastikan bahwa ini telah diisi dengan baik. Boleh ini yang saya lihat ini sudah pasti buku kelapa tidak ada. Ini enak patah, coba enak patah ini pedoman filtrasi ini. Masih pedoman lama ini. Kalau pedoman baru S4. Kalau yang pertama dulu M1 sampai M20. Ibu belum paham. Ada pedoman filtrasi. Kemudian diganti menjadi S1 sampai S20. S1 itu calon siswa baru. S2-nya itu formulir. S1 itu sudah ditulis. Formulir. S2 itu calon siswa baru. S3 itu siswa baru. S4 isi sudah anak di buku ini. S5 atau M5 itu buku kelapa dari yang yang tulis berdasarkan abjad ya. Di buku ini tidak perlu urutkan sesuai abjad, tidak perlu. Tulis sesuai urutan anak yang daftar. Buku ini langsung ditulis di sini. Buku nomor induk kan. Nanti setelah dikirim ke sana kalau keluar dia punya nomor induk siswa nasional, baru Ibu tulis lagi di bawah NSS. Betul NISN. NISN. Nomor induk siswa nasional. Baru tulis lagi di bawah ini. Tapi nomor induk sekolah yang harus ditulis. Berurutannya tidak boleh lompat-lompat. Kalau ada siswa baru dari sekolah lain yang masuk, dia harus menjadi nomor induk yang terakhir dari siswa baru yang terdata di tahun ini. Misalnya ada siswa kelas 2, 3 sampai 6, jangan pakai nomor induknya dia di sana. Setelah masuk sini pakai nomor induk baru. Urutkan. Kalau misalnya 5.000 umpamanya siswa terakhir yang daftar baru, maka anak yang masuk di sini menjadi 5.001, 5.002 dan seterusnya. Begitu ya. Jangan tulis nomor induk yang dibawa dari sekolah asalnya. Tapi kalau nomor induk nasional dia sama, tidak boleh dirubah. Nomor induk sekolah yang dirubah, kan ada nomor induk sekolah, ada nomor induk siswa nasional kan. Kalau siswa nasional tidak boleh dirubah. Di luar negeri pun dia sekolah itu nomor induk pun tidak berubah. Tapi nomor induk sekolah dia berubah dia. Dia sudah nomor 10.000 dari sekolah sana, kalau sekolah maju dia masuk di sini harus pakai nomor induk di sekolah ini. Ya. Paham ya kan? Oke, sebentar saya buka ini saya kasih tahu nih. Ini Ibu baru pasti belum paham. Ini ada tempel paspor di sini. Lihat, ini tertulis nomor kotak pertama 1/6, 2/7, kemudian dibagi ke 8, di bawah 5/9, di bawah 5/0. Mengerti maksudnya? Tidak. Tempel paspor ini. Jadi waktu daftar siswa baru ada minta paspor. Tempel di buku induk. 1, harus tempel. Tahu maksudnya ini? Tahu arti kode ini? Yang 1/6, 2/7, paham? Belum paham? Tulis kalau tidak paham. Saya kasih penjelasan. Saya kasih contoh di sini yang sudah ada nomor induk. Ini nomor induk anak 1851851 atas nama Sepanya Rambu Kahi Atandau. Satuannya 1. Satuan nomor induk sekolah 1. Maka tempel pas fotonya, kalau satuannya 1 atau 6, ini dimaksud saya. Yang satuannya 1 dan 6, maka pas foto anak ditempel di sini 1/6. Tempelnya di sini nomor 1. Kalau nomor induknya sepindah sebelah, di sini nomor induknya
1850. Karena satuannya 0, maka 5/0. pas foto anak ibu tempelnya di sini. Ini 5/0. Jadi kalau satuannya 5 dan 0, pas fotonya tempel di sini. Paham ini? Begitu juga yang lain ini. Kalau 2 dan 7 satuan nomor induknya yang terakhir, maka pas fotonya di sini. Jadi tidak tempel numpuk di sini. Kalau Bapak Ibu numpuk di sini, tidak semua pengawas paham ini. Saya paham cara tulis, jadi saya kata. Tempel, kalau Ibu tumpuk semua di sini, pas foto nanti ini, kalau sudah ini dihangat sudah ini baru. Dia tidak akan rata lagi buku ini. Tapi kalau ikut yang seperti yang saya omong, saya tetap rata begitu. Karena pas foto tidak berbentuk satu titik, itu maksudnya. Jadi bukan tidak ada maksud ini. Jadi makanya saya selalu menjelaskan di sekolah binaan saya supaya paham itu. Yang betul pas foto tidak berbentuk satu titik kan? Sudah bisa kan? Tapi itu yang sekedar saya lihat. Masih banyak hal pasti yang kurang. Ya, saya banyak tapi nanti kalau saya datang akan melihat lagi. Apalagi ikan baru aja. Saya tidak marah ini, tapi saya kata ibu supaya paham. Namanya juga baru PLT, mesti butuh proses. Tapi harapan saya apa yang saya omong, ibu memulainya hari ini untuk benar tapi biasa aku 2 tahun saya datang lagi sudah minimal cukup. Jangan kurang ya, minimal cukup. Kalau ibu sudah 5 tahun sudah baik tuh. Bisa tak? Saya bisa 5 tahun dan sekolah dan kalau ke itu saya yakin sudah bagus. Jadi bisa juga tanpa tahun langsung bagus bisa. Apalagi kalau kurang kita berdiskusi seperti ini. Dan saya harap ibu masih kreatif, masih tahap pelajar juga tidak mudah dari kepala. Apa yang saya sampaikan mulai hari ini dalam kebersamaan dibenahi yang kurang. Oke. Untuk ini saja dulu yang saya lihat ini yang saya sampaikan ya. Terus besok Bapak Ibu kan susun KSP, pembelajaran berdiferensiasi dengan KSP. Sebetulnya kurikulum satuan pendidikan dulu dikatakan KOSP. Ada regulasi baru menjadi berubah KSP. Nanti baca regulasi baru. Bapak Ibu nanti tidak semua guru ikut di sana toh. Hanya kepala sekolah dari satu guru. Nanti setelah Ibu dong susun di sana, kembali susun lagi di sekolah, libatkan semua guru. Dibahas itu yang sudah disusun di sana. Kalau ada yang kurang ditambah. Ya.